Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman bersama saya Cak Tuton di channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagian-bagian program yang ada di desktop komputer atau di desktop laptop kita itu. Jadi sebelum teman-teman itu menjalankan program yang ada di komputer, maka setidaknya teman-teman harus tahu bagian-bagian yang ada di layar desktop komputer kita. Pertama teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kursor. Ini jadi yang tanda panah ini teman-teman. Yang tanda panah ini namanya kursor ya, kursor. Jadi kursor ini adalah teman-teman bisa digerakkan sesuai dengan yang kita inginkan melalui mouse yang kita pegang untuk memilih program itu. Kemudian teman-teman di mouse sendiri itu ada 3 tombol ya teman-teman ya, ada 3 tombol, tombol kanan dan juga tombol kiri dan juga tombol scroll. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh seperti ini. Nah, ini namanya kita klik kanan. Kemudian yang klik kiri atau tombol kiri itu untuk memilih program atau menu bacaan. Contohnya ini kita klik kanan, kemudian untuk memilih refresh maka klik kiri namanya teman-teman. Jadi tombol kanan itu untuk memunculkan kotak dialog seperti ini teman-teman. Kemudian yang klik kiri atau tombol kiri itu untuk memilih program atau menu seperti ini teman-teman. Itu bagian-bagian. Sedangkan yang tombol scroll itu ada di tengah teman-teman ya. Di tombol itu namanya tombol scroll. Dengan menggeser ke atas ataupun ke bawah itu namanya tombol scroll teman-teman ya. Tombol scroll. Kemudian selanjutnya teman-teman, gambar layar penuh yang ada di komputer kita itu namanya desktop teman. Jadi ini namanya desktop komputer atau desktop layar itu. Di desktop ini teman-teman bisa diubah gambarnya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Boleh foto ataupun gambar-gambar yang lainnya kita bisa ubah. Teman-teman bisa caranya untuk bisa mengubah gambar desktop kita ini, itu bisa teman-teman mengecek pada video saya sebelumnya di channel ini ya. Terus selanjutnya teman-teman, gambar kecil yang ada di desktop ini itu namanya shortcut teman-teman. Ini namanya shortcut. Gambar-gambar ini, gambar aplikasi yang ada di sini itu namanya shortcut. Shortcut ini teman-teman itu fungsinya untuk memilih program ya. Fungsinya untuk memilih program yang kita inginkan, yang memang biasa kita gunakan. Jadi bisa ditempatkan di bagian desktop itu untuk mempermudah kita atau mempercepat membuka program yang kita jalankan. Itu namanya shortcut teman-teman. Jadi itu bagian-bagian dari program yang ada di desktop komputer kita. Kemudian teman-teman di bagian bawah ini namanya taskbar. Ini namanya taskbar ya teman-teman ya. Yang batang ini itu batang. Di taskbar itu sendiri teman-teman itu ada tombol start. Tombol start itu ada di pojok kiri bawah. Cara membukanya teman-teman bisa diklik kiri 1 kali. Contohnya seperti ini teman-teman itu. Untuk membuka tombol start ini, klik kiri 1 kali baru muncul tombol start. Jadi ini program-program yang ada atau aplikasi atau software yang sudah diinstal di komputer kita itu muncul semuanya di bagian tombol start. Kemudian yang ini teman, di samping kanannya itu ada tombol search. Tombol search ini fungsinya untuk mencari file folder, misalnya kita menyimpan file tapi kita lupa simpannya di mana. Maka teman-teman bisa menggunakan tombol search ini namanya teman-teman. Ini namanya tombol search, tombol pencarian. Kemudian teman-teman di bagian pojok kiri bawah itu ada kalender, kemudian jam itu. Juga pilihan bahasa, koneksi internet, dan speaker, dan juga presentase baterai laptop kita atau presentase baterai laptop ya. Kalau laptop ya, kalau komputer itu memang tidak ada presentase baterai yang tampil di bagian bawah ini teman-teman itu.
Apa taskbar itu teman-teman? Taskbar itu adalah program, tempatnya program itu teman. Jadi sama dengan desktop, cuman kalau di desktop itu lebih banyak program yang kita tempatkan, sedangkan kalau di taskbar itu hanya sebagian. Contohnya seperti ini teman-teman, ini. Ini namanya Microsoft Edge. Ini juga ada Microsoft Edge. Itu. Jadi bisa teman-teman itu bisa ditempatkan di desktop atau juga bisa ditempatkan di bagian taskbar sesuai teman-teman yang diinginkan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kalau program aplikasi atau software ini yang sudah install itu diletakkan di bagian taskbar, maka teman-teman hanya butuh klik satu kali untuk membuka. Contohnya seperti ini. Nah, klik kiri satu kali baru kita bisa membuka. Sedangkan di bagian desktop, untuk membuka program itu, maka klik kiri 2 kali, double klik kiri itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, baru kita bisa membukanya. Itu perbedaannya teman-teman. Terus tentang taskbar ini kan ada di bawah teman-teman. Teman-teman kalau memang bosen taskbar ini ada di bawah atau memodifikasi, teman-teman boleh memindahkannya. Boleh pindah ke atas, boleh bila ke samping kanan ataupun ke samping kiri itu. Caranya gimana? Caranya kita arahkan kursor ini ke bagian taskbar yang kosong. Kemudian teman-teman klik kanan seperti ini, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di bagian bawah, nomor 2 di bagian bawah itu ada bacaan lock the taskbar. Nah, centang ini kita hapus teman-teman. Kita hapus dengan cara klik kiri satu kali. Nah, baru kita coba periksa. Nah, itu kan sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang centangnya, maka teman-teman bisa memindahkan. Misalnya kita pindah ke atas. Maka teman-teman arahkan ke kursor itu ke bagian taskbar yang kosong. Kemudian klik kiri tahan. Jangan dilepas, geser ke atas. Nah, baru kita bisa pindahkan. Klik kiri, tahan, pindah ke kanan, atau pindah ke kiri, atau kembalikan ke bawah. Itu namanya teman-teman. Itu cara memindahkan taskbar kita. Kemudian kalau sudah dipindahkan atau ditempatkan yang sesuai dengan yang kita inginkan, maka taskbar itu kita kunci teman, biar tidak pindah-pindah ya, maka kita kunci. Itu caranya, klik kanan, kemudian lock the taskbar ini kita centang lagi. Nah, baru ini taskbar ini terkunci, sehingga kalau kita digeser-geser itu tidak bisa teman-teman ya. Itu yang terakhir teman-teman itu tentang tombol start. Tombol start tadi itu ada di bagian pojok kiri bawah, ini namanya tombol start. Di tombol start itu teman-teman, itu adalah tampilan program atau software yang sudah kita install itu. Saya tidak akan menjelaskan tentang program atau aplikasi software yang sudah diinstal teman, tapi saya akan menjelaskan tentang bagian tombol bawah. Di paling bawah teman-teman itu ada namanya tombol power. Di tombol power itu ada 3 teman-teman. Ada 3 tombol. Kita klik tombol start, kemudian klik tombol power, kemudian klik ini. Ini ada 3 fungsi. Itu ada sleep, ada shutdown, kemudian ada restart. Fungsinya teman-teman, kalau tombol sleep itu mematikan komputer hanya sementara, dan kita menghidupkan lagi tanpa menekan tombol power itu. Contohnya seperti ini, kita klik tombol sleep, maka komputer kita akan mati. Nah, kemudian cara menghidupkannya tanpa harus memencet tombol power lagi, tapi kita pegang salah satu tombol yang ada di keyboard atau mouse kita gerakkan seperti ini, maka layar desktop itu akan hidup dengan hidup otomatis ya. Itu fungsinya tombol sleep. Kemudian tombol yang kedua teman-teman, itu ada shutdown. Shutdown ini adalah untuk mematikan komputer atau laptop itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau menghidupkan, maka harus menekan tombol power itu. Itu yang teman-teman juga bedanya tombol sleep, kemudian tombol shutdown. Yang terakhir itu ada tombol restart.
Tombol restart ini teman-teman fungsinya adalah untuk merestart komputer, mematikan komputer, tapi nanti akan hidup otomatis tanpa harus menghidupkan tombol, tanpa harus menekan tombol power itu. Nah, fungsi restart ini adalah untuk merefresh ya teman-teman. Kalau misalkan laptop kita atau komputer kita yang kita gunakan itu sedang mengalami low access ya, jadi kita bisa merestart komputer kita. Nah, itu teman-teman. Yang paling terakhir teman-teman, bagaimana caranya meletakkan shortcut yang ada di sini ataupun yang ada di taskbar. Cara menempatkan ini kan shortcut teman-teman, itu adalah program yang biasa kita jalankan. Bagaimana cara menempatkan ini supaya kita bisa lebih mudah tanpa harus membuka program yang ada di dalamnya itu. Apakah mau diletakkan di bagian desktop ataupun di bagian taskbar. Teman-teman, caranya sangat mudah. Teman-teman silahkan arahkan kursor itu ke bagian tombol start, klik kanan, klik kiri ya, klik kiri satu kali, kemudian muncul seperti ini teman-teman. Contohnya ya, kita pilih satu program PTT, PowerPoint, PPT. Ini kan tidak ada teman-teman ya. Di bagian desktop ini kan tidak ada aplikasi PowerPoint. Di bagian taskbar juga tidak ada aplikasi PowerPoint. Cara yang pertama, kalau teman-teman itu mau diletakkan di bagian taskbar, klik kiri teman-teman di tombol start, kemudian arahkan kursor itu ke bagian software atau aplikasi yang kita inginkan, kemudian klik kanan, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman langsung arahkan kursor itu ke bagian more, itu ada 3 more. More ini nanti muncul kotak dialog lagi, pin to taskbar, itu menempatkan PowerPoint kita di bagian taskbar. Contohnya klik kanan tombol start, klik kiri tombol start, kemudian arahkan kursor, setelah itu klik kanan lagi, kemudian langsung arahkan ke bagian more, bacaan itu pin to taskbar. Nah ini teman-teman, itu nih PowerPoint itu sudah ada di bagian taskbar. PowerPoint itu ada di bagian taskbar itu contohnya teman-teman ya. Sedangkan kalau di bagian desktop itu sama ya, kita klik tombol start, kemudian arahkan kursor itu ke bagian aplikasi atau software yang inginkan, kemudian klik kanan lagi seperti ini, kemudian arahkan ke more dan juga pilih bagian bawah teman-teman, open file location. Saya ulang lagi, klik kiri tombol start, kemudian arahkan kursor ke bagian aplikasi, setelah itu klik kanan, setelah itu arahkan ke bagian more, bacaan more, kemudian pilih bagian bawah, open file location. Setelah kita klik kiri ya satu kali, nah seperti ini, sehingga terbuka seperti ini teman-teman. Lah baru teman-teman arahkan kursor itu cari aplikasi PowerPoint. Nah ini langsung tertuju pada aplikasi PowerPoint. Setelah itu klik kanan seperti ini sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Pilih copy teman-teman ya, dengan tombol klik kiri copy, kemudian ini kita tutup. Setelah itu paste, pilih paste. Nah ini sudah muncul di bagian desktop teman-teman ya, ada di bagian desktop. Kalau ini misalkan terlalu banyak program yang ditampilkan di bagian taskbar, teman-teman juga bisa menghapusnya. Caranya adalah klik kanan, unpin from taskbar, klik kanan seperti ini, klik kanan, unpin from taskbar. Nah maka ini akan hilang teman-teman. Itu cara menempatkan aplikasi dan menghilangkan aplikasi di bagian taskbar ataupun di bagian desktop. Sedangkan kalau di bagian desktop itu cuman klik saja teman-teman, jadi klik satu kali kemudian kita delete di bagian keyboard.
maka itu akan hilang. Itu mungkin teman-teman ya, pengenalan tentang bagian-bagian program yang ada di bagian desktop. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.